Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba sab'a sanabila sumbulatin mi'atin habba." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka dia bagaikan tumbuhan yang kemudian dia bertangkai menjadi 7 sab'a sanabila sumbulatin mi'atin, dan setiap tangkai itu akan menumbuhkan 100. Dan Allah lipat gandakan apa yang kita berikan, dan tidak akan pernah ada orang yang miskin jatuh miskin karena dia menginfakkan sebagian daripada hartanya. Dan ini merupakan bagian daripada pilar keimanan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqassa min malin sadaqatin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Baik dalam keadaan apapun, rizki tersebut justru akan menambah keberkahan, menambah daripada rizki kita. Walaupun secara kasat mata harta kita berkurang karena diinfakkan, tapi pada dasarnya dia akan menimbulkan. Inilah yang menjadi spirit bagi orang-orang beriman. Bahkan ketika kita berinfak, tidak menunggu harus kita kaya dulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran, dikatakan, "Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas." Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Ya, dan itu merupakan salah satu ciri bagaimana kita tidak mengenal dalam kondisi senang ataupun suka, dalam kondisi sempit maupun lapang, kita tetap dianjurkan untuk menginfakkan harta kita. Ini merupakan beberapa sekelumit untuk memotivasi orang untuk berinfak. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Bahkan ini merupakan anjuran dalam agama Islam untuk kita rajin berderma. Maka untuk itulah kenapa Indonesia menjadi negara nomor 1 yang tingkat kedermawanannya begitu tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah empati dan simpati terhadap nasib kondisi kaum muslimin di mana saja. Dan ini merupakan potensi bangsa yang begitu besar. Kita lihat bagaimana rajinnya orang-orang Indonesia mendermakan hartanya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan salah saudara-saudaraku, akhir-akhir ini banyak orang yang memanfaatkan rasa kedermawanan bangsa Indonesia untuk hal-hal yang menurut saya berbahaya. Dana itu dikesampingkan, dana itu dibelokkan, dibelanjakan, ditunggangi untuk dana-dana terorisme. Ini yang sangat mengerikan. Dan ternyata sudah ada undang-undang terkait pasal nomor 5 terkait dengan bantuan terorisme. Dan ini menjadi sebuah delik hukum. Maka untuk itu, cerdaslah kita di dalam berderma, cerdaslah kita di dalam menginfakkan sebagian daripada rezeki kita, agar jangan sampai secara tidak langsung kita justru ikut berkontribusi terhadap terorisme di Indonesia. Inilah pertemuan kita dengan tamu saya yang istimewa, yaitu Bapak Gernaldi Walanda. Tadi, saya rasa memang kita sebagai negara yang dinobatkan menjadi negara paling dermawan di dunia ini, baru-baru ini ya Ustadz ya, ini benar-benar hasil riset dari World Giving Index yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan ke kelompok teror, atau sering disalahgunakan oleh kelompok teror, karena memang seperti itulah ya realita dan faktanya gitu ya. Nah itu yang memang sekali lagi benar banget yang tadi Ustadz sampaikan di awal. Para muhibbin, para pecinta daripada rumah moderasi, hari ini saya kedatangan tamu dari Universitas Indonesia, Bang Gernaldi Walanda. Beliau juga membawa buku, judulnya Pendanaan Terorisme di Indonesia, dan beliau salah satu penulisnya. Jika dulu kita melihat pendanaan terorisme, di awal-awal itu ada trafficking, aliran masuk dana itu, misalnya uang dari Osama bin Laden, lalu jatuh ke tangan Hambali lalu diberikan kepada Ustadz Mukhlas, lalu terjadilah bom Bali. Iya. Dan juga Imam Samudra di waktu yang sama 2002 sebelum mengadakan aksi bom Bali 1, itu ternyata dia merampok toko emas dulu yang ada di Serang. Betul. Jadi itu pertama, ada trafficking jelas. Bagaimana tahun 2012-2013 Barumsah mengirimkan uang kepada salah satu ikhwan di Jogja, lalu uang itu digunakan untuk misalnya aksi 2016 di Jalan Tamrin.
Lalu kita juga melihat bagaimana trafficking melalui Western Union itu dialirkan dari Ustadz Baharun Naim lalu ke salah satu ikhwan di Indonesia, dan itu digunakan untuk aksi-aksi yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi memang ada aliran-aliran dana tersebut. Lalu yang kedua, ada aksi-aksi perampokan mengiringi daripada perjalanan terorisme di Indonesia. Betul. Gitu. Bahkan 2010 secara terang-terangan ikhwan salah satu di Medan itu juga melakukan perampokan bank CIMB. Gitu. Lalu kemudian melalui online juga kita tahu ternyata pendanaan MIT kelompok Santoso pada saat itu juga merupakan berasal dari perampokan FAI di dunia maya. Mereka menghack beberapa situs-situs judi, situs-situs yang lainnya, sehingga uang itu bisa diambil lalu untuk digunakan untuk pendanaan terorisme. Tapi itu dulu, Bang. Yeah. Ternyata ada modus operandi terkait sekarang mungkin cara-cara kasar tadi bisa terbaca oleh Densus 88. Tapi sekarang ada modus operandi terbaru, yaitu dengan kotak infak, kotak amal, yang ternyata kalau kita kalkulasikan bisa sampai tembus 70 sampai 80 miliar. Dalam setahun mereka bisa mendapatkan 30 M, dalam setahun mereka bisa mendapatkan 15 M. Ini angka yang fantastik, yang sangat luar biasa. Nah, lalu Abang sekarang nih berkampanye tentang cerdas dalam berdonasi nih, Bang. Iya. Ini apa yang menjadi dasarnya? Apa ada kaitan korelasinya dengan yang tadi gitu? Karena tadi memanfaatkan rasa kedermawanan bangsa Indonesia, dan ini merupakan potensi besar. Ternyata bukan hanya potensi kebaikan, tapi ada juga potensi keburukan, karena dana ini nggak mustahil dilarikan untuk aksi-aksi terorisme. Abang bisa jelaskan masalah ini? Iya, makasih Ustadz. Jadi memang kalau kita lihat ya, kenapa penelitian saya di buku yang tadi Ustadz sempat bahas ya, pendanaan terorisme di Indonesia ini, saya juga salah satu studi kasusnya adalah kaitannya dengan salah satu organisasi yang disalahgunakan ya. Jadi dia menggunakan seolah-olah itu lembaga amal ya, yang kemudian bermetamorfosis lah dia kemudian menjadi lembaga amal lainnya dengan nama yang lain. Nah, hal-hal ini bukan hanya mencurigakan, tapi juga menjadi modus yang sudah sering kali terjadi, dan yang menjadi korban adalah kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang memang berniat ya, nawa itu untuk berdonasi, untuk menyumbangkan uang kita, harta benda kita untuk kegiatan yang memang kita pikirkan, yang kita inginkan ya tercapai gitu ya, yang memang digunakan dengan semestinya untuk kegiatan sosial atau untuk kebutuhan kemanusiaan, atau memang dalam rangka mewujudkan kewajiban kita sebagai umat Islam gitu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kalau dikaitkan dengan kenapa kotak amal atau misalkan penyalahgunaan kotak infak belakangan ini menjadi omongan di masyarakat ya, yang membuat masyarakat itu menjadi semakin ragu, semakin tidak percaya, dan semakin bingung gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada kita juga Ustadz, dan juga pertanyaan kepada keluarga dan lain-lain. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita menghadapi hal-hal ini? Emangnya lembaga-lembaga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap dana yang mereka kelola dan penyalurannya kemana? Nah, masyarakat ini seperti seolah-olah ada gap yang jauh gitu ya antara dana yang sudah disumbangkan tadi di awal, dan kemudian bagaimana lembaga yang menerima ini dan kemudian menggunakannya memang sesuai dengan tujuan di awal tadi. Dan untuk itulah sebagai tindak lanjut dari buku saya bab yang saya tulis di dalam buku Pendanaan Terorisme di Indonesia ini, saya gagas satu gerakan yang tadi Ustadz juga ada sebutkan, cerdas berdonasi ya. Ini semata-mata untuk menjadi kampanye atau gerakan yang edukatif gitu ya. Harapan saya untuk agar masyarakat semakin baik dan semakin cerdas dalam mendonasikan atau menyumbang harta bendanya ya di jalan yang baik dan jalan yang benar. Nah, tentu ini bukan merupakan pekerjaan rumah yang mudah, dan bukan pekerjaan rumah saya sendiri sebagai penggagas, tapi merupakan PR kita bersama. Nah, untuk itu gerakan ini dalam jangka panjang
kita akan mensosialisasikannya melalui sosmed online dan juga offline gitu Ustadz. Tujuannya apa sih? Dan kenapa sih harus ada gerakan atau kampanye seperti ini? Jadi begini, yang saya perhatikan ya, selesai saya melakukan penelitian, pertanyaan itu bukan, atau kebingungan dari masyarakat itu bukan menjadi reda, tapi malah bertambah. Karena bertambah juga kasus-kasus yang tadi Ustadz sudah sampaikan ya, ada penangkapan baru-baru ini, dan juga jangan lupa juga kita ada pekerja migran kita di luar negeri yang juga sering kali disalahgunakan ya, dan kemudian menjadi korban karena penyalahgunaan untuk tujuan pendanaan kelompok teror ini. Dan inilah yang menjadi akar penyebab kenapa saya gagas gerakan ini, untuk mengedukasi. Tapi di dalam rangka edukasi ini tentu saya akan bekerja sama dengan seluruh rakyat Indonesia gitu ya, agar kita sama-sama memahami dan menjadi cerdas bersama-sama dalam berdonasi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Kita lihat ada beberapa kasus ya. Saya nggak tahu terkait undang-undangnya atau terkait regulasi. Apakah perlu, Bang, lembaga-lembaga, karena ini ada penyelewengan terhadap dana-dana dari lembaga-lembaga tadi, lembaga amil zakat dan sebagainya, kemudian ternyata uang itu disalahgunakan. Ini apakah nanti terkait penangkapan yang 3 orang itu terkait undang-undang terorisme yang revisi kemarin nomor 5 tahun 2018, revisi daripada undang-undang nomor 15 tahun 2003 kalau tidak salah. Nah, itu kalau tidak salah, saya punya kawan Bang Ato ini, itu ternyata salah satu kawannya itu pernah ngasih uang berapa ratus ribu kepada beliau, kena. Yang joki juga kena, yang boncengin dan sebagainya itu. Kalau nggak salah seperti itu, Bang Ato gitu. Nah, ini apakah memang ada kaitannya seperti itu? Karena apakah ada kewajiban bagi seluruh lembaga-lembaga amil zakat itu untuk harus diaudit, lalu dikemanakan? Itu laporannya ke siapa juga gitu? Apakah ke Departemen Sosial dan sebagainya? Karena ngeri juga kalau ternyata dana-dana itu disalahgunakan. Bukan cuma dana-dana terorisme, tapi bisa juga disalahgunakan oleh oknum-oknum. Karena nggak pernah diaudit. Kalau perusahaan kadung, dia pasti ada audit-audit dan sebagainya untuk menentukan dia ini perusahaannya sehat atau tidak. Betul. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mengelola? Bahkan saya sampai melihat potensi zakat di Indonesia tuh sampai sekian ratus triliun. Betul. Ya itu gimana, Bang? Bisa dijelasin kayak begini, Bang, gitu? Iya, jadi memang undang-undang kita itu sudah mengatur bahwa kalau misalkan dalam kaitannya berbentuk yayasan ya, berbentuk yayasan yang memang sudah harus legitimate ya, artinya dibuat akta pendiriannya, kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan itu ketika yang menjadi yayasan, maka ia harus menjalankan sesuai dengan aturan dari undang-undang yayasan tersebut gitu. Salah satunya memang memiliki kewajiban untuk melaporkan audit ya, hasil audit tersebut. Nah, tetapi pelaksanaannya ini yang kita cenderung menjadi pekerjaan rumah, baik bagi pemerintah ataupun juga bagi lembaga-lembaga yayasan-yayasan ini gitu. Kenapa? Karena memang dalam rangka pelaporan ini, ketika dia melaporkan ke lembaga terkait ya, apakah itu yayasannya kaitannya dengan yayasan pendidikan atau yayasan yang pondok pesantren gitu ya, atau kemudian dalam bentuk lembaga dakwah, apakah laporan-laporan itu kemudian memang diteliti lebih lanjut dan kemudian transparansi dari laporan-laporan audit ini ya, itu menjadi dasar untuk kemudian ditindaklanjuti ke lembaga-lembaga terkait apabila ada temuan-temuan. Nah, hal ini nih yang menjadi pekerjaan rumah, karena memang ketika laporan audit tersebut ditemukan ya, memang ada hal-hal yang menyimpang, ya tentu saja itu menjadi bahan untuk ditindaklanjuti ya oleh penegak hukum lebih lanjut. Tapi bagaimana kalau misalkan audit-auditan gitu ya. Jadi KAP-nya sendiri mungkin ditunjuk ya, karena memang kebetulan mungkin akuntan publiknya ya temenan gitu ya, atau rekanan lah gitu, sudah lama gitu. Nah, memang kita jangan lupa juga bahwa akuntan publik memiliki kode etik tersendiri gitu ya, memiliki undang-undang tersendiri. Tapi yang terjadi memang faktanya di lapangan tidak seperti sehitam putih seperti itu gitu ya. Jadi
hal tersebut bukan hanya terjadi di yayasan, ya, bukan hanya di korporasi yang berbentuk yayasan, tapi juga di korporasi yang berbentuk perseroan terbatas, berbentuk koperasi, berbentuk CV, ya, hal-hal seperti itu ya bisa saya katakan lumrah terjadi, sehingga laporan itu yang mestinya memang menjadi acuan untuk menentukan apakah lembaga tersebut transparan dan akuntabel, yang menjadi sia-sia gitu, menjadi hanya celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau misalkan lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan melalui penyalahgunaan terhadap korporasi tersebut atau yang tadi saya bilang ya, bentuk-bentuk entitas yang lain. Nah, itu yang memang kenyataannya terjadi saat ini gitu, Ustadz. Nah, kalau dikaitkan dengan penerapan dari Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, saya rasa ini juga merupakan satu cara gitu ya untuk penegak hukum untuk masuk ketika memang terjadi penyalahgunaan ya, atau misalkan kita melihat bahwa adanya aliran dana yang memang masuk ke dalam lembaga tersebut, dan kemudian bagaimana lembaga tersebut mengelola pendanaannya, mengelola dana yang masuk tersebut, itu bisa menjadi jalan buka gitu ya, gerbang pembuka untuk kemudian menelusuri lebih lanjut siapa-siapa saja pihak yang terkait, siapa-siapa saja ya pihak yang menyalahgunakan, apakah pengurus dari organisasi tersebut atau korporasi tersebut terlibat di dalam penyalahgunaan dari korporasi tersebut. Nah, tentu undang-undang yang digunakan dalam hal itu adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Nah, itu ketika kita udah bicarakan mengenai aliran dana ya, atau misalkan korporasi yang menggunakan atau yang disalahgunakan untuk menjadi sumber pendanaan untuk kegiatan teror atau kelompok teror di bawahnya atau lebih lanjut. Iya. Gitu. Karena juga ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu definisinya juga agak dipersempit. Misalnya begini, Bang. Kan kita nggak pernah merugikan negara. Iya, iya. Tapi masalahnya ini duit masyarakat. Iya, iya. Kan kalau lembaga penjamin keuangan aja ada ya, LSPS itu. Iya. Ketika yayasan atau apa yang mengumpulkan dana dari masyarakat, ya dia mau nggak mau harus terikat dengan undang-undang terkait dengan harus diaudit, dikemanakan dananya, gitu, dan sebagainya gitu. Betul. Dan jangan lupa juga bahwa ada undang-undang zakat sendiri juga ya, ada undang-undang ormas dalam hal ini kalau kaitannya dengan organisasi masyarakat. Nah, namun yang terjadi di lapangan memang penyimpangan atau penyalahgunaan itu kerap terjadi. Jadi memang disinilah bagaimana kekuatan masyarakat itu sangat berperan sehingga oknum-oknum itu bisa berkurang, Ustadz. Gitu. Nah, itu menjadi tugas kita bersama karena undang-undang sudah menyebutkan demikian. Nah, tapi kenapa pelaksanaannya kok ternyata berbeda? Kok seringkali disimpangi? Kenapa kok ada oknum? Oknum satu sudah diberantas nih. Emang angkatan berikutnya nggak ada oknum. Nah, oknum ini kan selalu muncul karena ada kesempatan dari celah yang saya tadi bilang terbuka tersebut, gitu. Bang. Ini belum lama, saya sekitar 2 tahun yang lalu, itu pakar itu mengeluarkan sebuah jurnal, ada 9 lembaga yang terkait dengan terorisme, gitu. Saya bisa boleh sebutkan langsung aja gitu kan, apakah itu Gasibu, apakah itu Azam Dakwah Center, terus ada Infak Dakwah Center lah, sebagainya, dan itu banyak. Bahkan ada kasus di Bekasi kemarin yang dibakar gara-gara pencurian amplifier. Itu nggak lama kemudian dalam cuma nggak sampai seminggu terkumpul 800 juta. Artinya memang luar biasa potensi kedermawanan dan sebagainya. Tetapi ternyata lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh masyarakat yang terafiliasi dengan organisasi terlarang, ternyata ini menjadi tantangan deradikalisasi itu sendiri, Bang, terkait dengan kita memerangi terorisme. Karena banyak ikhwan-ikhwan yang mau sadar, mau tobat,
itu terhalang ketika apa? Ketika dia takut diputus bantuannya oleh kelompok-kelompok ini. Karena saya punya kasus, ya nanti sebentar lagi orangnya datang, tamunya ada seorang ustadz, dia bilang, Tat, kalau ana ikut ngaji sama antum, nanti siapa yang mau bantu keluarga saya? Memang selama ini antum dapat berapa? Dari Gazibu, dapat sekian ratus ribu setiap bulan. Nanti kasihan istri ana kalau ana ikut ngaji sama antum. Dia bilang, saya tanggung itu. Ternyata betul, berapa bulan kemudian bantuan dia dicopot, diputus. Gitu. Artinya ini kan menjadi tantangan. Orang bukannya nggak mau sadar kembali kepada NKRI, tetapi terkait diputus dananya. Betul. Artinya ini kan menjadi batu halangan terhadap deradikalisasi di Indonesia nih, Bang. Benar. Gitu. Nah, ini jelas harus ada aturan yang ketat terkait masalah pendanaan ini. Saya sangat setuju tuh kalau ada ajakan cerdas dalam berdonasi. Kampanye ini harus dikembangkan gitu. Tetapi sudah sejauh mana transparansi lembaga-lembaga ambil zakat, karena kita sering mendapatkan minim informasi terkait uang itu dikemanakan, terus buat apa. Kadang kita mau nanyakan takut dibilang nggak ikhlas, Bang. Ngapain sih nanya-nanya kayak gituan? Tapi ini masalah duit. Ada istilahnya duit nggak ada saudaranya katanya gitu. Iya, benar. Tapi ya itu kan kaitannya dengan cerdas berdonasi. Nah, gimana Bang bisa ini? Benar. Ini merupakan satu lingkaran ya gitu. Ketika kita ngomongin tadi, kita sempat ngomongin kasus. Kemudian penyalahgunaan. Kenapa penyalahgunaan bisa terjadi dan bagaimana orang atau oknum tersebut memanfaatkan celah ya yang ada di undang-undang dan lain-lainnya. Nah, cerdas berdonasi dalam hal ini, gerakan ini hadir juga turut untuk memberi pengertian dan memberikan edukasi lebih lanjut. Ya, ini sebagai sarana ya, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk kemudian lebih paham gitu. Ketika seperti contoh ada bencana alam di Gunung Semeru kemarin gitu ya di Lumajang, dan bagaimana masyarakat, apakah setiap televisi yang mengadakan atau ngebuka ruang donasi kemudian kita boleh menyumbang, ya silakan saja sepanjang memang kita itu cermat ya dalam melihat reputasi. Pertama ya reputasi itu sangat menentukan ya. Yang kedua memang kalau misalkan TV nasional atau media nasional memang biasanya reputasinya sudah terjaga, dan kemudian kita juga bisa memantau transparansinya melalui online atau offline, dan itu juga bisa dimintakan. Nah, kenapa mereka memiliki dan mereka merasa mereka ingin mempertahankan reputasi ya karena begini, dalam pelaksanaan undang-undang itu ketika memang hal itu menjadi kewajiban dan ketika memang audit itu dijalankan dengan sebaik-baiknya setiap tahun, itu kan mendukung reputasi mereka gitu ya, mendukung reputasi lembaga-lembaga tersebut. Dan lembaga-lembaga yang tidak terlalu care gitu, terlalu peduli dengan reputasi, ya mereka akan mungkin 1-2 tahun ya mereka akan audit gitu ya, transparan, tapi kemudian berikutnya tidak gitu ya. Nah, kemudian nanti reputasi itu mereka tidak terlalu peduli gitu, karena memang sambil berjalan pun itu mereka juga akan ada kontroversi, jangan nyumbang ke situ, itu kan ada hukum sosial ada hukum sosial. Cuman buat mereka itu tidak terlalu penting karena kita bukan Indonesia belum dikategorikan sebagai negara yang melihat bahwa reputational risk itu sebagai sesuatu yang bisa menurunkan harkat dan martabat dari suatu lembaga. Gitu ya. Itu masih lingkupnya mungkin lembaga-lembaga yang terkait sama pemerintah, atau misalkan memang mereka memiliki massa yang banyak ya, seperti media-media nasional itu kan ya mereka memiliki, karena mereka perusahaan media dan memang perusahaan yang publik tahu gitu ya. Artinya mereka juga ngerasa reputasi sangat penting buat mereka. Nah, ini kan beda gitu. Jadi ini menjadi salah satu penyebab kenapa yang tadi saya bilang banyak oknum-oknum yang kemudian dan banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan, karena mereka mempergunakan ketidakpedulian terhadap reputasi atas lembaga itu sendiri. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat bagaimana pengaruhnya cerdas berdonasi dalam rangka program deradikalisasi yang berkelanjutan, saya rasa itu poin yang sangat bagus sekali Ustadz Sofyan, karena memang di dalam tujuan jangka panjang gerakan yang saya gagas ini, memang kita ingin supaya program deradikalisasi itu program nasional, program masyarakat gitu. Jadi ini bukan deradikalisasi itu bukan hanya
urusannya BNPT. bukan urusan BNPT dan bukan hanya urusan Densus dan bukan hanya urusan kontraterorisme gitu ya. Tapi deradikalisasi ini bagaimana memasyarakatkan kembali ya, bagaimana memanusiakan kembali orang-orang yang sudah terlepas gitu ya dari pengaruh atau dari pengertian mereka terhadap ideologi atau juga bagaimana terhadap perilaku mereka sebelumnya gitu Ustaz. Nah, ini yang menjadi sekali lagi pekerjaan rumah buat seluruh pihak, bukan hanya lembaga penegak hukum. Kalau misalkan kita ini saat ini juga bagaimana menyampaikan pesan deradikalisasi itu agar ketika penghukuman ya, ketika pemidanaan, deradikalisasinya itu juga bisa menjadi terkait ya, menjadi satu kesatuan. Iya. Nah, betul. Itu kan untuk jangka panjang bagaimana dia bisa kembali masuk ke dalam masyarakat. Itu masih pekerjaan rumah tersendiri Ustadz Sofyan untuk lembaga penegak hukum dalam hal ini. Betul. Di Mahkamah Agung dan juga di pengadilan negeri gitu. Dan bagaimana dengan aparat penegak hukum yang lain di jaksa penuntutan? Apakah visinya sudah sampai deradikalisasi? Nah, itu juga belum seragam gitu Ustadz. Nah, ini Cerdas Berdonasi ingin juga dalam konten-kontennya, dalam gerakannya, dalam kita memasyarakatkan tindakan-tindakan yang baik agar masyarakat itu lebih cermat, tapi juga mereka harus tahu ketika pelaku-pelaku teror sudah dinyatakan keluar dan sudah dinyatakan bisa kembali kepada masyarakat. Nah, kita ini harus bisa membantu mereka juga. Betul, gitu loh. Betul. Nah, ada lembaga-lembaga yang memang bekerja sama gitu ya dengan pemerintah ya untuk kemudian menjadi wadah dan mengakomodir hal-hal tersebut. Nah, disitulah Cerdas Berdonasi menjadi sarana penghubung. Tapi selama ini belum ada lembaga yang concern terhadap masalah-masalah yang terkait dengan deradikalisasi, terorisme dan sebagainya. Belum ada kan? Saya rasa udah ada 1-2 sih Ustadz Sofyan ya. Nah, itu mungkin memang belum terdengar karena apa? Karena memang jalannya sendiri-sendiri Ustadz gitu. Jadi gitu. Yang digandeng pun juga masih terbatas gitu. Nah, saya ini memang dalam kapasitas saya sebagai peneliti, saya selalu mengusung semangat kebersamaan. Artinya kita mengedepankan kolaborasi yang paling memungkinkan untuk dilakukan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Cerdas Berdonasi di sini akan mengkolaborasikan lembaga-lembaga tersebut agar apa? Nantinya ketika masyarakat ini sudah kembali kepada masyarakat, keluarganya dan kemudian kebutuhannya itu tetap bisa terjaga. Dari mana? Dari masyarakat juga. Iya. Gitu loh. Betul. Artinya ini akan semakin sempurna ketika dalam memerangi terorisme ini kita udah bisa melibatkan masyarakat. Itulah pelibatan masyarakat sebetulnya ya. Dan juga jangan menyalahartikan hard approach dan soft approach, bahwa ketika kita ngomong hard approach dan soft approach itu kan pasti kerjanya Densus tuh ya, atau kerjanya BNPT ya, atau itu kerjaannya pegiat terorisme atau kontrateror. Saya para pendengar Ustaz Sofyan, saya bukan orang teror, saya benar-benar yang Ustaz tahu ya, pendidikan saya, latar belakang saya adalah sarjana hukum, dan kebetulan memang saya neliti teror karena saya menempuh S2 saya di kajian terorisme UI. Nah, disitulah pengayaan keilmuan saya, dan kemudian sebagai seorang muslim saya juga berusaha untuk berdiskusi dengan semua pihak gitu ya, dengan napiter, dengan ex-napiter, dengan lembaga penegak hukum, dan dengan akademisi dan peneliti baik di dalam skala nasional dan internasional. Kita lihat roots of the problemnya apa, dan kemudian kita lihat bagaimana kita bisa mengantisipasi ini ke depannya, tapi dengan cara-cara itu yang bisa diterima oleh masyarakat gitu, Ustaz. Itu yang paling penting, dan itu untuk menjaga marwah kita supaya sebagai peneliti ini kita diseminasi hasil penelitian kita tuh tidak sia-sia gitu, Ustaz. Nah, itu disitulah saya kita berperan, dan memang Cerdas Berdonasi ini konten-kontennya banyak konten-konten hasil penelitian sebenarnya, Ustaz. Gitu. Kalau misalkan memang ada persinggungan dengan organisasi-organisasi teror yang sudah
putuskan menjadi kelompok teror, ya memang itu apa adanya ya, gitu. Kita kan harus sampaikan hal seperti itu juga, agar masyarakat juga cermat dan cerdas dalam memahami. Nah, ini kaitannya sama yang tadi Ustadz bilang nih, kok tiga orang tersebut gimana kok bisa, kita gimana ngejelasinnya ke masyarakat? Memang nggak gampang Ustadz, gitu. Jadi ketika orang masih berpikir bahwa ketika organisasi teror sendiri dan kemudian lembaga-lembaga yang nggak ada hubungannya itu, mereka nggak akan menganggap bahwa itu sebenarnya ada hubungannya, dan mereka pokoknya akan selalu menganggap bahwa enggak kok, ini bukan dia nggak ada kaitannya dengan itu. Nah, itu kan bagaimana kita menjelaskan lebih lanjut ya, dan dalam hal ini tentu saja media nasional baik online atau offline juga harus pandai gitu loh untuk mengemas supaya penangkapan atau penindakan hukum ini tidak menjadi disalahpahami. Ya, disalahpahami ya. Jadi kriminal pada ulama. Iya. Kriminalisasi ulama, kriminalisasi Islam. Nah, hal-hal itu yang memang menjadi salah satu misi dari Cerdas Berdonasi gitu, Ustadz. Gitu. Jadi tapi sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah loh, Ustadz. Gitu. Saya udah berpikir ini mungkin 5 tahun yang lalu juga ketika saya menempuh kuliah, tapi apakah ada pergeseran paradigma itu atau ada pergeseran dari pemahaman masyarakat? Belum ya. Belum, Ustadz. Gitu. Jadi insya Allah dengan saya justru gagas gerakan ini bukan milik saya, ini gerakan ini punya masyarakat, Ustadz. Masyarakat, betul. Jadi saya dukung itu. Gitu. Jadi sekali lagi yang tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan ya insya Allah kedepannya kita bisa ini, Ustadz, bisa pelan-pelan ya, Ustadz ya. Ya, kemudian kita menyelesaikan isu-isu yang memang pada faktanya kok seperti ini gitu. Baik, bincang-bincang yang sangat menarik sekali untuk kita kaji. Kita break dulu sholat asar. Kita selanjutnya akan berbicara tentang narkoterorisme. Karena memang faktanya ada ikhwan-ikhwan yang ada yang bisnis sabu-sabu untuk biaya jihad. Wah, ini luar biasa. Tadi kita bahas, Bang. Nah, demikian dari saya. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosiolog Ibnu Rusdi pernah mengatakan, idza aradta an tatahakkam bil jahil taklifihi qulubatil bigilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kebatilan itu dengan agama. Agama sering dijadikan sebagai daya tarik, jadi magnet untuk mengumpulkan manusia untuk tujuan-tujuan. Seringkali agama dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan maksud kejahatan mereka. Dan ternyata betul, dan salah satu kita bisa melihat dana-dana tersebut dialirkan kepada saluran-saluran yang tidak baik. Mereka membungkus kejahatan-kejahatan mereka dengan dalil-dalil keagamaan. Sampai di sini bukan ajaran agamanya, tetapi bagaimana ajaran yang mulia ini, ajaran untuk rajin berinfak, berempati kepada saudara-saudara mereka sesama muslim, tetapi seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lama ini ada isu terkait dengan narkoterorisme. Saya ketika ini digulirkan, dikenalkan ke publik, saya termasuk orang yang tidak pernah percaya. Bagaimana mungkin kita yang perjuangan kita berlandaskan agama, lalu tiba-tiba ada kaitan terorisme, ya, dana-dana uang tersebut dilarikan untuk aksi-aksi terorisme. Bagaimana logikanya? Tetapi akhir-akhir belakangan ini ada beberapa kawan saya yang justru terlibat, ya, yang dia juga jualan sabu-sabu, tapi juga tertangkap dengan kasus terorisme. Lalu kemudian nggak lama kemudian kawan-kawan saya di lapas Tanjung Gusta itu berjualan sabu-sabu. Lalu uang itu dibelikan untuk senjata AK-47 untuk aksi-aksi terorisme. Dan ini terjadi berkali-kali. Ketika kita tanya, kita tabayunkan, kenapa ini terjadi? Kata dia, Taliban itu juga mendapatkan dana-dana dari narkotika, penjualan opium dan sebagainya untuk mendanai aksi-aksi mereka. Sampai di sini saya nggak pernah mudeng.
Tapi ternyata di buku ini, Bang, Iya. ini ada narkoterorisme nih. Ada, Ustaz. Nah, itu gimana? Coba tolong jelaskan. Saya masih belum bisa terima, walaupun ada kasus-kasus kawan-kawan saya yang seperti itu. Apa jangan-jangan mereka mendasarkan seperti itu? Karena ada istilahnya, uang kekafiran ini nggak apa-apa untuk membunuh kemusyrikan. Atau sebaliknya, uang kemusyrikan ini digunakan untuk memberantas kekufuran. Jadi istilahnya jin dimakan setan. Katanya begitu. Udah nggak apa-apa. Dikonsumsi oleh kita haram. Tapi untuk memberantas kebatilan itu, mereka anggap itu jadi halal. Ini gimana dipakai begini, Pak? Bener. Kayaknya itu bener apa adanya sih, Ustadz ya. Jadi kalau misalkan di buku pendanaan terorisme di Indonesia yang kita tulis bareng-bareng nih ya, saya, terus Mas Prihandoko yang ada di sini, dan juga ada Albert Bobby Prasetya ya. Nah, di bab ketiga itu di tulisannya Mas Bobby ya, itu dia ngangkat mengenai kasusnya Fadly Sadama ya. Gitu. Jadi ketika dia mempelajari nih ya runutan bagaimana si Fadly Sadama ini bisa menggunakan hasil perdagangan narkobanya itu untuk mendanai terornya sendiri. Nah ini ketika itu di 2001 dia menyiapkan IDAT ya untuk persenjataan, kekuatan fisik di Ambon. Terus kemudian 2003 dia FAI di Bang Lipo ya, dia kerjasama nih sama Tony Togar ya. Ini saya sambil baca ya, karena kebetulan juga ini menjadi menarik karena Indonesia hanya menjadi salah satu contoh di mana narkoteror itu sebenarnya sudah ada sejak gitu itu ya, sudah ada sejak itu gitu. Dan kemudian di 2007 Fadly Sadama itu melarikan diri ke Malaysia, dan disitulah dia melakukan aktivitas ilegal perdagangan narkoba gitu. Dan kemudian terusnya sampai 2009 ya, dia di 2009 dia menjual senjata api ke Tengku Rizal ya di Aceh, dan kemudian membeli senjata yang berasal dari perdagangan narkoba. Nah, disinilah kemudian gimana dia ini membuka dirinya ya dengan pelaku tindak pidana narkotika ya, dan juga pedagang-pedagang narkoba yang memang ujung-ujungnya untuk menyuplai dan juga untuk memberikan nafas dan darah untuk aksi-aksi yang memang dia rencanakan gitu. Nah, ini hanya contoh mikro. Sebenarnya kalau misalkan dari contoh makronya ya, selama ini di Afghanistan sendiri 80% dari produksi opium global itu kan dari negara itu ya, gitu, dari Afghanistan. Dan UNODC itu ya, United Nations on Organized Crime ya and Drugs itu ya udah bilang bahwa produksi opium itu berkontribusi hingga 11% dari ekonomi negara Afghanistan itu sendiri. Dan sekarang kaitannya dengan Taliban berkuasa di sana ya, artinya apa? Ya, opium itu juga tetap menjadi ladang untuk mendanai kelompok mereka seperti itu. Ya, itu memang itulah caranya negara tersebut bahkan sebelum Taliban berkuasa. Taliban berkuasa saat ini ya, itu juga menjadi hal yang menjadi penyokong ya untuk kegiatan tersebut. Jadi kalau menurut saya dari contoh studi kasusnya Fadly Sadama ini jelas bahwa memang seperti yang tadi Ustadz bilang, ya ia akan menghalalkan cara-cara yang memang dianggap mereka haram, tapi ya akan dihalalkan untuk tujuan memberantas kebatilan itu sendiri, gitu. Jadi itu hanya menjadi dan kebetulan memang networknya Fadly Sadama memang sangat luas ya, gitu. Jadi baik secara nasional ataupun secara regional gitu. Dan bagaimana dia kerjasama dengan Freddy Budiman, nah itu juga harus dicermati gitu. Jadi memang yang saya pahami dari hasil penelitian saya bahwa terorisme itu tidak akan terlepas dari kriminalitas yang lain, baik itu kepemilikan senjata api atau pembunuhan atau juga perdagangan narkoba, karena itu sebenarnya satu lingkaran yang saling berhubungan. Istilahnya al-kufrun milatul wahidah. Kekafiran apapun cabangnya, sebetulnya dia satu milah itu. Satu milah itu, betul Ustadz. Jadi memang sejarahnya pun di tahun 80-an, 90-an itu juga memang kejahatan terorganisasi itu punya nexus gitu ya, atau hubungan yang faktual dengan kelompok-kelompok teror yang sudah malang melintang di Timur Tengah atau juga di Irlandia Utara ya, seperti itu gitu. Jadi
itu tersuburkan dengan sendirinya gitu Iya, karena begini, dalam kitab Jawabus Su'al Sa'atiyatullah dalam bab-bab pertama Muqaddimah itu ternyata menceritakan bagaimana para takfir ini ya dengan logika-logika yang sakit itu sampai kata Sa'atiyatullah mereka banyak di Peshawar di Afghanistan itu mereka ada yang menghalalkan yang namanya ganja, menghalalkan produk-produk narkoba. Alasannya simple. Ya, karena mungkin mereka nggak pernah belajar usul fikih, dia bilang ini di zaman Rasul yang diharamkan itu cuma khamr. Adapun turutan-turutan daripada narkoba yang sifatnya sintetis ataupun yang alami itu nggak ada, gitu. Padahal ada kaidah usul yang mengatakan wa iskasisru faqalidu harumun atau kullu muskirun haramun. Setiap yang memabukkan haram, walaupun produksinya nggak harus miras. Betul. Memang yang diharamkan miras, yas'alunaka anil khamr wal maisir ya kan, khamr itu kan minuman ya, sedangkan itu kan bukan diminum, dia kadang disuntikkan di apa itu, dan analoginya salah menurut saya, kias yang memang salah, padahal di dalam Islam setiap yang memabukkan walaupun nggak harus diminum itu diharamkan juga. Betul gitu. Sampai atau kita masih fase makiyah yang kayak gini-gini ini belum diharamkan, bahkan belum ini kan ibadah, sampai mereka akhirnya mengharamkan sabaya. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas terkait wanita tersebut gitu. Karena mereka menjadikan wanita sebagai mengeksploitasi, tapi juga wanita sebagai para pelaku teror juga gitu. Bener. Nah, ini saya baru ngeh. Oh, ternyata betul kalau kemudian mereka menghalalkan narkoba, mereka menghalalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Betul. Ternyata ada benang merah di situ. Betul, Ustaz. Jadi memang itu menjadi lingkaran setan di satu sisi karena itu ekosistemnya ya, tapi menjadi tindakan pembenarannya itu ya yang memang tadi saya mengutip tadi Ustadz bilang ya untuk memberantas kebatilan itu sendiri. Betul. Jadi mereka mungkin berdagang sambil memakai ya nggak apa-apa karena tujuannya kan untuk memberantas kebatilan itu sendiri ya. Kita ngeliat kacamatanya secara seperti itu ya. Ini analoginya sama ketika mereka melakukan perampokan atau fa'i gitu kan. Ketika mereka melakukan perampokan ya itu akan tujuannya untuk memberantas kebatilan itu sendiri. Ini luar biasa dialog ini. Mudah-mudahan gerakan cerdas berdonasi ini semakin membesar, semakin bisa diterima masyarakat ya. Masyarakat juga semakin cerdas ya kepada pihak mana kita akan berdonasi sehingga dana-dana tersebut sampai kepada mustahiknya. Memang orang-orang yang berhak menerimanya gitu. Betul. Tetapi termasuk lembaga-lembaga yang dalam ini concern dalam memerangi pemikiran counter narasi juga harus didukung tuh. Betul. Betul Ustadz. Jadi justru itu karena kita ini kan sekali lagi saya ini lebih suka disebut sebagai peneliti dan pegiat kontra teror ya. Artinya memang kita ini nggak bisa hanya dengan cara-cara linear, itu yang pertama. Yang kedua memang kita mengandalkan multidisciplinary ya. Artinya kita nggak bisa dari satu sisi disiplin saja untuk mungkin orang akan melihat oh ini emang kamu ini sudah mendapatkan sertifikasi anti teror ya seperti itu ya, atau misalkan apalah yang dunia internasional sana pikirkan gitu ya. Nah tapi kan ini Indonesia ya, cerdas berdonasi ini untuk Indonesia, dan kontra teror juga bukan, sekali lagi bukan hanya PR untuk pemerintah. Ini merupakan sumber kejahatan yang memang kita harus berantas bersama-sama. Iya. Ya artinya dari rakyat, dari anak-anak muda sekarang Gen Z ya. Kalau kita kan sudah bukan milenial lagi ya, Ustadz ya. Mungkin Ustadz udah milenial nih, masih milenial nih kayak Ustadz nih. Kalau saya sih udah enggak nih Ustadz. Kebalik ya atau enggak? Nah, pokoknya artinya adalah ini merupakan bukan hanya angkatan kita, bukan hanya angkatan di bawah kita, bukan anak-anak kita, tapi ini untuk kedepannya supaya kita ini menjadi negara-negara yang memang memiliki orang-orang baik lebih banyak, gitu ya. Betul. Artinya ketika kita memiliki orang baik lebih banyak, orang-orang baik ini pun akan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, dan sehingga ya Allah akan merahmati negara ini lebih baik, insya Allah, gitu ya maksudnya. Supaya kita juga dalam tindak tanduk tidak salah gitu ya ke depannya. Nah itu sih Ustadz gitu. Jadi kalau misalkan memang kayak tadi gitu, apakah mungkin kalau misalkan kita mendidik atau kita menyisipkan gitu ya konten-konten mengenai narkoteror ini di cerdas berdonasi, bisa Ustadz? Iya. Bisa.
kita nanti masukkan konten-konten kaitannya dengan opium di Afghanistan seperti yang tadi Ustadz ambil angle-nya, itu bisa. Karena apa? Karena memang kita harus ngelihat kacamatanya jernih dulu nih, bahwa hal-hal ini bisa menyuburkan aksi teror. Nah gitu, atau menyuburkan aksi-aksi kejahatan. Karena apa? Cerdas berdonasi ini untuk mengurangi, sekali lagi untuk mengurangi dan mengantisipasi orang-orang untuk menjadi orang yang tidak baik atau tidak benar gitu, Ustaz. Iya, oke. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Garnadi Walanda sebagai salah satu penulis dari buku pendanaan terorisme di Indonesia. Dan ini kita akan terus ulang ya tema-tema opini seperti ini, karena masyarakat harus kita edukasi. Insya Allah. Masyarakat harus kita didik ya, agar mereka jangan salah lagi, apalagi mereka disalahgunakan. Ya, rasa kedermawanan mereka, rasa empati mereka lalu dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini juga harus kita terangkan, karena Undang-Undang Nomor 5 masalah pendanaan itu serius, Bang. Betul. Karena bisa jadi mereka juga jadi korban, malah mereka kena delik hukum. Cuma hanya karena salah berdonasi. Iya. Ya, dalam banyak kasus para ikhwan-ikhwan yang jadi joki, yang jadi cuma misalnya saya kedatangan tamu yang ternyata dia sedang DPO. Saya ngasih uang 500.000. Lu jangan ke rumah gue deh, gue takut. Kena juga, Bang. Iya. Dan tuh keangkut gitu, cuma uang 500.000. Gitu. Makanya untuk itu perlu kita terus mengedukasi masyarakat kita agar paham terhadap masalah ini. Ini sangat luar biasa. Ini juga sekaligus kita bedah terkait dengan buku pendanaan terorisme di Indonesia. Demikian pemirsa, para muhibbin, para pendengar Sofyan Sauri Channel, bincang-bincang saya dengan Bang Iraldi. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan konten-konten yang mendidik dan seterusnya, terus kita bisa berkontribusi bagi kejayaan NKRI. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.